Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sisko. Saya Daniel Deak. Saya Atminat Mediwati Asrini. Saya Hawa Sakura. Dan saya Muhammad Fadil Faki. Nah, di sini kelompok kami akan mengimplementasikan proyek sosial dengan judul Digitalisasi UMKM Kuliner, Edukasi Pedagang Nasi Padang untuk bergabung ke platform GoFood. Adapun latar belakang di sini, kemajuan teknologi digital membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, termasuk dalam menjangkau konsumen secara lebih luas. Namun, masih banyak pelaku UMKM kuliner tradisional seperti penjual nasi Padang yang belum memanfaatkan layanan digital seperti GoFood. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam pemahaman teknologi serta minimnya bimbingan praktis. Sebagai mahasiswa di bidang teknologi informasi, kami memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi melalui penguatan literasi digital di masyarakat. Melalui pelatihan tersebut, pendaftaran dan penggunaan layanan GoFood, kami berupaya mendukung UMKM agar dapat beradaptasi di era digital ini. Langkah ini sekaligus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya di sila kedua dan kelima, yang meyakinkan pentingnya keadilan dan keberadaan dalam pembangunan masyarakat. Baik, selanjutnya ada teori pendukung. Yang pertama adalah transformasi digital UMKM, di mana transformasi digital ini adalah proses adopsi teknologi digital oleh UMKM untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akses pasar. Lalu yang kedua ada literasi digital pada sektor informal, di mana hal ini mencakup kemampuan individu dalam memahami, mengakses, dan menggunakan teknologi secara efektif. Lalu yang ketiga ada SDGs 8 atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan produktivitas kerja. Dan yang terakhir ada nilai Pancasila, di mana sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini itu mencakup memberi akses dan kesempatan setara bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang di era digital. Dan yang kedua ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini memastikan UMKM termasuk yang dikelola oleh perempuan mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Oke, selanjutnya metode pelaksanaan yang kami lakukan, yang pertama itu observasi awal, yang itu survei dan mengamati pedagang nasi Padangnya. Itu survei singkat aja terkait tanya kendala dan pemahaman digital. Lalu selanjutnya sosialisasi dan edukasi terkait penjelasan GoFood dan terkait penjelasan aplikasi GoFood atau GoBiz. Lalu selanjutnya pelatihan penggunaan GoBiz seperti membuat akun, mengupload menu, dan mendaftarkan usahanya. Selanjutnya pendampingan teknis, kayak memandu langsung hingga akunnya siap digunakan. Lalu yang terakhir evaluasi dan testimoni, beserta dampak dan hasilnya. Selanjutnya ada rancangan kegiatannya, yaitu yang pertama survei awal, yaitu kita mengidentifikasi pedagang nasi Padang yang belum terhubung dengan GoFood serta menggali kebutuhan dan hambatan mereka. Dan yang kedua ada sosialisasi, yaitu menjelaskan manfaat digitalisasi usaha kuliner dan memperkenalkan aplikasi GoBiz secara umum. Yang ketiga ada workshop GoBiz, yaitu praktik langsung cara mendaftar akun, mengisi profil usaha, dan mengunggah menu di aplikasi GoBiz. Yang keempat ada pendampingan teknis, yaitu memberi bimbingan langsung hingga akun berhasil aktif dan siap menerima pesanan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan testimoni, yaitu melakukan review kegiatan, mengukur dampak, serta mendokumentasikan testimoni dari pedagang dan tim mahasiswa. Oke Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawa Sakura, mahasiswa Telkom University Jakarta. Nah, di sini saya ingin mewawancara Ibu terkait usaha yang Ibu punya. Pertama, boleh perkenalan dulu Ibu dengan nama siapa? Nama saya Roza Afriani. Nama usaha Ibu apa? Rumah makan Bungo Tanjung, masakan Padang. Seberapa lama sih Bu udah mendirikan usaha ini? Mendirikan usaha ini udah lebih dari 5 tahun. Udah 5 tahun deh, lama ya. Selanjutnya Ibu
menggunakan smartphone untuk keperluan usaha Ibu nggak? Iya, bergunain. Oke, Ibu juga pernah mendengar layanan GoFood atau GrabFood gitu nggak, Bu? Pernah. Mendengar ya. Selanjutnya usaha Ibu ini udah terdaftar di GoFood atau belum, Bu, sebelumnya? Sebelumnya saya udah pernah daftar, cuma karena kemarin saya matiin. Karena ini apa? Kadang-kadang pas orderan masuk barangnya nggak ada, jadi mempersulit Gojeknya, jadi saya matiin. Oh, jadi kemarin sudah sempat mendaftar di GoFood, cuman dimatikan ya, Bu? Tapi apakah Ibu tertarik jika ingin mendaftar layanan GoFood lagi atau GrabFood gitu? Tertarik. Oke. Oke, tadi Ibu bilang tertarik ya, Bu. Oke. Jadi kalau misalkan tutorial dari kelompok kami itu Ibu bisa download aplikasinya melalui Play Store. Nah, jika sudah download aplikasinya melalui Play Store, Ibu bisa registrasi dulu seperti email usaha Ibu, terus lengkapi juga berkas-berkasnya seperti elektronik KTP, dan itu juga selfie, lalu detail-detail usaha dan rekening banknya Ibu. Lalu setelah sudah semuanya, pilih lanjutkan pendaftaran Ibu, begitu. Oke, setelah nanti kan Ibu saya udah tunjukkan lanjut ke pendaftaran ya, Bu. Nah, setelah email pemilik usaha berhasil diverifikasi, kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu unggah KTP dan selfie bersama KTP. Jadi selfie kayak selfie dengan foto KTP-nya Ibu. Nah, pastikan KTP terlihat jelas, tidak blur dan terbaca. Untuk selfie, ambil gambar wajah dengan memegang KTP di depan data sesuai panduan yang muncul di aplikasi. Lalu selanjutnya kita akan mengisi detail usaha seperti nama warung, alamat lengkap, dan kategori usaha. Contohnya kan kalau misal di Ibu itu apa usahanya Ibu? Rumah makan Padang. Oh ya, rumah makan Padang. Jadi makanannya siap saji ya, Bu. Terus yang makan Padang, dan pastikan semua informasi yang sesuai dari lokasi dan jenis usaha agar proses verifikasinya berjalan dengan lancar. Lalu langkah terakhirnya adalah mengisi informasi rekening bank. Masukkan nomor rekening dan pastikan nama pemilik rekening sama dengan nama di KTP. Ini penting karena apa? Agar pas pencairan dari GoFood merchant-nya nanti bisa dilaksanakan dengan lancar. Lalu jika semua data sudah diisi, klik tombol lanjutkan pendaftaran dan tunggu proses verifikasi. Biasanya proses ini memakan waktu 1-5 hari kerja. Dan GoFood akan menghubungi lewat email atau aplikasi jika dokumen yang perlu diperbaiki. Ada dokumen yang perlu diperbaiki, begitu Bu. Baik Bu, jadi seperti itu tutorial untuk mau mendaftar akun GoFood. Jadi semoga bermanfaat bagi Ibu dan usaha Ibu, semoga lancar. Jadi ya terima kasih Ibu atas waktunya. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.